Setelah sempat menyala, aliran listrik di Kecamatan Juli Biren kembali padam pada Minggu petang. Operasional dapur umum terpaksa mengandalkan lilin dan lampu minyak untuk penerangan sementara. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Aceh dan meninjau perbaikan jembatan di Aceh Tamiang. Presiden juga menginstruksikan percepatan suplai logistik dan pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana. Layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana masih lumpuh. Di Aceh Utara, 19 puskesmas tak bisa beroperasi karena rusak parah diterjang banjir. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Dan evakuasi sangat berat. Saudara, banjir susulan melanda sejumlah desa di Pidijaya, Aceh pada Sabtu malam. Banjir terjadi usai hujan deras yang terjadi sejak Sabtu sore. Banjir di Kecamatan Meuredu, Pidijaya ini menutup badan jalan usai hujan deras. Banyak mobil yang terjebak hingga nyaris terseret banjir. Dari Kota Biru menuju ke Banda Aceh. Cuma pas tadi di jalan ini, Pak, jalan Kulim di Mertu ini, genangan air terlalu tinggi, Pak. Jadi kami agak ragu. Jadi kami sampai di sini kan ada satu mobil, Pak, yang jatuh tadi. Mungkin salah jalan, Pak, nampak jalan. Sementara di posko pengungsian Desa Bali Panah, Kecamatan Juli Biren, listrik yang sebelumnya sempat menyala pada Minggu petang kembali padam. TNI maupun warga yang menyiapkan makanan di dapur umum terpaksa mengandalkan lilin dan lampu minyak untuk penerangan sementara. Padahal baru 2 hari lalu listrik sempat pulih di pengungsian. Kini pengungsi terpaksa kembali bertahan tanpa listrik. Dalam gelap nih kan? Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Aceh dan meninjau perbaikan jembatan di Aceh Tamiang. Presiden juga menginstruksikan percepatan suplai logistik. Prabowo meninjau pengerjaan jembatan Bailey Teupin Mani di ruas Biren Takengon, Kabupaten Biren. Prabowo memastikan akses Biren Takengon kembali tersambung dalam 1 hingga 2 pekan. Sebagai langkah percepatan, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Percepatan Perbaikan Infrastruktur. Prabowo juga berjanji mempercepat pengiriman bantuan dari berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan korban bencana. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka, dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi ya, yang menuju benar meriah dan Takengon ke atas. Tapi ada jalan lagi dari
Banda Aceh. Itu mungkin lebih ringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Dalam kunjungannya, Presiden juga mempertanyakan soal pemulihan aliran listrik. Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang juga berada di lokasi mengklaim bahwa pemulihan listrik di berbagai wilayah terdampak bencana hampir rampung. Untuk wilayah Aceh sendiri, Bahlil janji 93% listrik akan menyala mulai Minggu malam. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua malam ini Pak? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua menyala Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Begitu. Ya ini ya musibah tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Saudara, dalam ratas bersama Presiden Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasojo menyatakan ada 4 kota yang tadinya masih gelap, malam ini sudah mulai menyala listriknya. Keempat kota itu adalah Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Ada 4 kota yang tadinya masih gelap, Bapak. Malam ini sesuai perintah Bapak dan Pak Menteri SDM diperintahkan untuk menyala, Pak. Tadi kami cek untuk Aceh Tamiang sudah aman dan sudah final check akan menyala 20.30. 15 menit lagi Pak. Kemudian untuk Aceh Tengah, Pak, kami baru saja cek pasukan kami di lapangan sudah aman dan final check 20.30 juga, Pak. Kemudian untuk Bener Meriah ini juga sudah kami cek aman dan sudah final check untuk menyala di 24.5, Pak. Terus untuk Gayo Lues memang sudah menyala tadi pagi. PT Pertamina Persero menyebut telah memperbaiki sejumlah SPBU yang terdampak di Aceh untuk mempermudah penyaluran BBM kepada warga. Saat ini akan fokus untuk mengirimkan BBM dan LPG ke wilayah terisolasi. Kami sudah daerah-daerah terutama SPBU yang terdampak sudah selesai sebagian besar kita perbaiki. SPBU kita maksimalkan beroperasi 24 jam, Pak, supaya mengurai antrian yang beberapa waktu lalu cukup panjang, dan tentunya petugas di SPBU kita tambah. Namun pada 3-4 hari yang lalu memang support begitu besar kita dapat dari TNI dan Polri, Pak. Yang menjadi fokus saat ini adalah daerah-daerah yang masih terisolir. Contohnya untuk di Aceh Tengah dan Bener Meriah beberapa waktu lalu kami juga sudah memulai dengan menyewa pesawat perintis untuk mengirim solar yang khusus digunakan untuk alat berat, Pak. Dan atas bantuan TNI kami juga sudah mengirim menggunakan Hercules yang akhirnya bisa volumenya lebih besar. Kami juga sudah koordinasi untuk mengirimkan ke beberapa daerah yang masih terdampak, dan yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah menggunakan sling load khusus untuk LPG, Pak Presiden. Saudara, dalam rapat terbatas penanganan bencana di Sumatera, Presiden Prabowo Subianto juga mendengarkan laporan BNPB soal hunian sementara bagi para korban banjir di Sumatera. Ini salah satu contoh, Pak Presiden. Ini contoh hunian sementara, Pak Presiden. Ini hunian sementara apabila tanahnya cukup dari pemerintah daerah. Ini satu keluarga. Itu apa? Satu keluarga per preset. Luasnya berapa tuh? Luasnya tipe 36, Pak Presiden, 8 kali 5, Pak Presiden. 3. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara, Pak Presiden. Ini bisa bertahan. Satu hunian harganya berapa?
Harganya sekitar 30 juta Pak Presiden. Satu hunian. Satu hunian sementara. Ada WC kamar mandi. Ada WC kamar mandi, siap. Di dalam satu, tapi karena Huntara ini 30 juta ya? 30 juta Pak Presiden. Itu bahannya apa itu? Prefabnya? 36 ya? Ya, tipe 36 Pak Presiden. Saya kira termasuk murah itu. Ya, 36. Siap. Tapi ini hunian sementara Pak Presiden. Harga Jadi 30 juta. Jadi seperti hanya dia tinggal kepala keluarga tuh hanya tinggal maksimal setahun Pak Presiden. Maksimal di situ setahun. Setahun. Setelah itu baru dipindahkan ke hunian tetap yang lebih layak. Ini adalah kalau misalnya. Tapi kalau prefabnya bagus itu bisa lebih dari 1 tahun tuh. Siap. Iya kan? Siap, betul. Bantuan untuk korban banjir di Aceh Tamiang yang masih terisolasi terus dilakukan via udara. Akses via darat yang belum bisa dilalui, bantuan makanan, air mineral, pakaian, hingga obat-obatan setiap harinya dikirim dari posko di Bandara Kuala Namu menuju titik-titik yang sudah dipetakan di kawasan Aceh Tamiang. Setidaknya setiap hari 2 helikopter terbang sekaligus menuju Aceh Tamiang dengan sasaran penyaluran bantuan yang terpisah. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rizka Devi di Biren, Aceh. Rizka, selamat malam. Menteri SDM sebelumnya bilang kalau 97% listrik di Aceh sudah menyala. Nah, saat ini terkait kondisi listrik itu sendiri, bagaimana kondisinya di tempat Anda melaporkan? Iya, selamat malam, Valen dan juga saudara. Benar sekali, ini memang dari kunjungan tadi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi jembatan Bailey, ini jembatan Tepin Raya, tempat di kecamatan yang sama di mana saya melaporkan saat ini, begitu, di Kecamatan Juli. Ini memang Menteri SDM Bahlil ini menyebutkan bahwa nantinya malam ini, pada malam minggu ini, memang untuk listrik ini akan kembali menyala, begitu. Sementara di tempat saya melaporkan ini di Kecamatan Juli ada 4 titik pengungsian yang tersebar, begitu. Namun seperti yang terlihat di layar kaca Anda atau bisa dilihat di belakang saya, saat ini kondisi listrik masih padam, begitu. Sementara menurut pengakuan warga, ini memang listrik sempat menyala 2 hari sebelum akhirnya kemudian padam, begitu. Tadi juga dari pantauan kami, ini warga kemudian masih melakukan aktivitas, begitu, mulai dari memasak, kemudian makan malam dan sejumlah aktivitas lainnya dilakukan dalam keadaan gelap, begitu. Hanya bermodalkan lampu dengan sumbu minyak tanah, begitu. Sementara untuk kondisi di pengungsian ini, kalau kita lihat memang didominasi oleh lansia dan juga anak-anak, begitu. Ada juga beberapa orang yang memang sudah terkena penyakit, terserang penyakit, begitu, mulai dari gatal-gatal, kemudian batuk. Ada juga yang memang cedera, begitu. Sehingga untuk mobilitasnya ketika memang melihat listrik saat ini masih padam, ini sulit untuk dilakukan, begitu. Sementara juga kalau tadi saya bicara bahwa memang listrik di sini padamnya bergilir, begitu, di wilayah di sekitaran Biren, tidak hanya di Kecamatan Juli, untuk wilayah perkotaan juga listrik masih bergilir, begitu. Sementara mungkin, maksud kami, sementara untuk saat ini informasi yang kami peroleh dari warga, memang warga sangat mengharapkan agar listrik kembali normal, begitu. Sementara tadi informasi yang kami peroleh dari pihak PLN ini juga menyebutkan saat ini masih dalam proses pengebutan untuk pengerjaan 2 tower emergency PLN yang memang tadi informasi yang kami peroleh tadi pukul 5 sore saat dilaporkan memang untuk pengerjaannya ini sudah mencapai 89%, begitu. Sementara juga tadi dari rapat terbatas yang dilaksanakan di Lanut, Belam Bintang, Aceh Besar ini, kemudian Menteri SDM juga menyampaikan bahwa memang untuk bagian wilayah Aceh, begitu, untuk listrik belum dapat optimal, begitu. Sementara Presiden Prabowo Subianto ini merespons dengan nantinya akan memfasilitasi 700 lebih sampai dengan 750 genset, terutama untuk wilayah yang terisolir, begitu. Sementara kalau kita bicara dengan wilayah yang terisolir saat ini memang di
Biren sendiri begitu, atau di wilayah Aceh begitu, dari akses dari PD Jaya menuju Biren ini melewati jembatan Merdu. Jembatan itu saat dampak banjir ini terjadi, jembatannya putus gitu. Sementara untuk jalur alternatif ini warga bisa melintas melalui Simpang Ulim yang berada di jalan, kemudian melanjutkan dengan jalan rel kereta api begitu. Sementara itu merupakan akses utama jalan lintas Sumatera begitu. Kalau kita beranjak ke depan, ada jembatan Tepin Mane yang memang saat tadi pagi juga dilakukan kunjungan oleh Presiden Prabowo yang memang terus dikebut pengerjaannya untuk jembatan rangka baja modular begitu atau jembatan Bailey saat ini. Dan juga akses untuk jembatan Kutablang ini juga masih terus dikebut begitu. Sementara beberapa infrastruktur lainnya juga ini masih terus dikebut. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rizka Devi, langsung dari Biren, Aceh. Terima kasih. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai korban banjir dan longsor di wilayah terisolasi di Aceh terancam kelaparan. Gubernur Aceh mengkhawatirkan para pengungsi meninggal karena kelaparan. Tiga 13 hari sudah peristiwa banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Aceh. Bantuan demi bantuan datang silih berganti dari sejumlah kalangan. Namun, belum juga cukup untuk memenuhi kebutuhan harian korban. Korban banjir juga banyak yang tidak mendapat tempat pengungsian yang layak. Harta benda hingga rumah mereka rusak total, bahkan tidak sedikit yang ikut tersapu banjir. Korban bencana di Aceh Tamiang sangat membutuhkan bantuan untuk kebutuhan bertahan sehari-hari. Mereka pun meminta adanya perhatian penuh, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kebutuhan kayaknya sembako aja. Sembako sama evakuasi lah kan biar cepat turun kami. Evakuasi biar cepat turun. Pemerintah juga ke depannya agar menindaklanjuti untuk mengatasi banjir. Bukan hanya untuk sekedar banjir datang bantuan bukan itu, tapi untuk mengatasi. Bagaimana caranya supaya itu jangan banjir. Dan untuk hari ini kami yang sudah jadi korban untuk perhatian penuh kepada kami, itu harapan kami. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan keprihatinan yang mendalam kepada seluruh korban yang masih terisolasi. Ia mengkhawatirkan korban yang meninggal dunia karena kelaparan. Seperti di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, hingga Aceh Tengah. Kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Sudah membimbangkan. Ada bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan Pak? Seperti itu. Instruksi Bapak langsung kepada jajaran? Saya jajaran semuanya, termasuk Krisi, kerja aktif, supaya dapat tersalur sembako kepada mereka-mereka yang cukup membutuhkan. Selain harus menghadapi hari-hari dengan kelaparan, kini korban bencana juga banyak yang telah diserang penyakit. Mereka berharap adanya percepatan pembukaan akses ke wilayah terisolasi agar segala bentuk bantuan dan pertolongan medis dapat terdistribusi dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, korban banjir dan longsor di wilayah terisolasi di Aceh terancam kelaparan. Bahkan Gubernur Aceh mengkhawatirkan para pengungsi meninggal karena kelaparan. Lalu bagaimana sebenarnya pendistribusian bantuan logistik di wilayah Aceh? Apakah bisa dilakukan secara merata? Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Bupati Aceh Tengah, ada Bapak Haili Yoga. Selamat malam, Pak Haili. Malam dari Aceh Tengah. Ya, Pak Haili, salam rindu, salam doa dari masyarakat Indonesia. Pak, tapi boleh kalau diinformasikan kepada kami, bagaimana sebenarnya pendistribusian logistik di wilayah terisolir di Aceh Tengah, Pak? Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa daerah kita terdiri dari 295 desa. Itu ada 14 kecamatan. Dari 295 desa itu, hari ini desa yang terisolir berjumlah 97 desa. Ada 6 kecamatan yang terisolir. Nah, pendistribusiannya harus melalui udara.
Kalau melalui darat itu sulit sekali ditempuh karena ada badan jalannya yang longsor dan juga longsor dari ketinggiannya juga ada di Aceh Tengah. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa daerah kita hari ini jaringan listrik putus, jaringan telekomunikasi putus, kemudian jalan ke-55 yang jalan darat yang selalu kita tempuh ini juga semuanya putus. Salah satunya akses yang bisa membantu Aceh Tengah adalah melalui udara. Bantuan setiap hari, tapi karena melalui udara kan sangat terbatas. Dan yang mengerikan hari ini adalah kelaparan. Nah, kelaparan menjadi faktor utama hari ini. Yang sebelumnya kami masih memikirkan yang terimbas, mungkin dia banjir, longsor masyarakatnya, itu sudah kita bantu. Tapi hari ini, yang hari ke-13, ini masyarakat yang tidak korban juga sudah mulai terdampak, yaitu jumlah penduduknya hampir 250.000 jiwa. Beras yang tersedia hari ini sudah habis, tinggal 11 ton lagi. Dibagikan 250.000 jiwa, ini tidak cukup. Nah, 2 hari yang lalu, ini kami bagikan rata ke semua penduduk. Dapatnya satu orang itu 1,2 kilogram dan ada sebagian 1,8 kilogram. Dan kebetulan hari ini ada ibu-ibu yang langsung terdampak dari Kampung Toweran, Desa Toweran, Kecamatan Lutawar. Mungkin Ibu bisa ceritakan tentang beras atau apapun keadaan hari ini, Bu, sedikit. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Palen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Palen. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, saya warga dari Kecamatan Lutawar, Kecamatan Lutawar, di mana di desa kami ada 4 desa yang kena musibah, yaitu di mana tempat tersebut adalah tempat rekreasi pariwisata yang sekarang hancur, luluh lantah, tidak bisa lagi diakses untuk apapun. Dan untuk lampu penerangan tidak ada, air bersih tidak ada. Sama sekali belum pernah menyala ya, Bu, ya? Tidak, sama sekali tidak pernah. Kami hanya menggunakan penerangan yaitu melalui alat manual saja seadanya, Mbak Palen. Dan untuk yang paling sekarang ini adalah bagian sembako, yang mana Bupati kami yang ada di samping kanan saya, Bapak Hairi Yoga, Bupati dari Aceh Tengah, beliau memberikan bantuan beras kepada kami hanya terbatas, yaitu sekitar 1,5 liter per kakak, Pak Palen. Untuk berapa hari Ibu itu? 1,5 liter itu untuk berapa hari? Hari ini, kemarin dan hari ini, Mbak Palen. Oke. Kemarin dan hari ini itu per kakaknya. Untuk selanjutnya ke depan kami tidak tahu apakah kami terus seperti ini atau bagaimana. Saya sebagai masyarakat daripada Kabupaten seluruh Aceh Tengah mewakili, kami mengharapkan bantuan ini kepada Bapak Prabowo Subianto yang terhormat untuk segera memberikan bantuan kepada kami, yaitu yang paling kami perlukan adalah sembako, Mbak Palen. Baik, Ibu. Pak Haili, ini dengan keluhan warga Anda, saya ingin memastikan berarti untuk stok yang ada di gudang itu kosong sama sekali, sudah tidak ada, Pak. Untuk besok bagaimana cadangannya? Ada 11 ton lagi, 11 ton lagi. Diprediksi itu cukup sampai kapan, Pak? Cukup lagi. Tapi bantuan terus ada. Tadi juga hadir 10 ton. Berarti sudah ada 11 ton lebih cadangan. Dan besok datang lagi. Nah, kalau ini kita bagi tidak cukup. Jadi saya menyampaikan apa yang ada dimasak terus. Mama ada kentang, ada ubi, pisang. Tidak apa-apa, itu juga seperti dulu seperti itu. Nggak boleh cengeng, kita harus kuat. Ini ujian daripada Allah Subhanahu. Oke, Pak Haili, ini saya mau mengkonfirmasi, saya mau memastikan kepada Pak Haili, ada cadangan beras 11 ton di gudang Aceh Tengah, begitu 11 ton ini diprediksi bisa cukup untuk berapa hari, Pak? Nggak ada, setengah hari pun nggak ada, setengah makan pun nggak ada. Karena 11 ton biasanya per hari itu 60 ton untuk semua masyarakat. Kalau hari ini 11 ton kan tidak cukup. Nah, jadi tapi tetap semangat karena saya lihat Bapak Presiden dan kementerian terkait selalu memberikan, karena keterbatasan pangan yang diterbangkan lewat udara kan terbatas. Tapi setiap hari ada, baik obat-obatan, baik kebutuhan yang lain. Ini kan cuma karena keterbatasan. Maka harapan kita hari ini adalah bagaimana akses jalan darat ini yang harus segera disiapkan. Kalau ini tidak disiapkan maka ini pasti kelaparan karena tidak cukup. Barangnya ada, berasnya ada. Di Beron, di Aceh Utara ada barang, tapi tidak bisa
masuk ke Aceh Tengah. Seperti itu Mbak. Oke. Kalau upaya dari pemerintah daerah sendiri seperti apa Pak? Koordinasi dengan Pak Gubernur seperti apa? Kami dengan intent dengan Pak Gubernur, dia juga tadi juga ada hampir 3 heli melalui udara dikirim juga. Pak Gubernur juga selalu berkomunikasi dengan kementerian, apalagi Bulog ini hebat. Bulog luar biasa, terima kasih. Kepala Bappenas juga hebat membantu. Tadi juga kami buat permohonan untuk masyarakat. Ini diberikan hampir 780 ton untuk Aceh Tengah. Ini tentu kan sudah cukup. Tapi mengirimnya yang harus perharinya bertahap. Ini sudah diberikan kepada kami. Ini Bappenas terima kasih karena semuanya sudah diberikan tapi hanya bertahap perharinya seperti itu. Begitu Mbak Valen. Baik, berarti kami konfirmasi bahwa setiap harinya itu selalu ada distribusi bantuan ya Pak. Selalu ada heli yang membawa bantuan ke tempat Bapak ya. Ya, ada, selalu ada. Nah, hari ini sudah disiapkan khusus heli di bandara kita, di Bandara Rembele, di Kabupaten Bener Meriah tetangga. Ini setiap hari sudah ada heli, karena tadi juga ada 3 titik yang terisolasi juga dikirim di Aceh Tengah. Ya, baik. Harapannya hal yang terjadi di Aceh Tengah ini juga terjadi secara merata, terutama di seluruh provinsi Aceh. Pak, tadi Presiden itu juga berjanji kalau listrik di Aceh ini akan menyala 100% pada malam hari ini. Bagaimana kondisinya di sana sekarang? Mati total seluruh kecamatan atau bagaimana Pak di Aceh Tengah sendiri? Semuanya mati. Dan barusan bahkan kami via video call dengan Bapak Presiden, barusan video call dengan Bapak Presiden, langsung disambut. Insya Allah nanti beliau akan hadir di Aceh Tengah, melihat secara langsung di bagaimana kondisi di Aceh Tengah. Seperti itu Mbak Valen, kami bahagia sekali dapat bervideo call saja dengan Bapak Presiden seperti sudah dapat beras seumur hidup, bahagia. Itu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita terus berdoa, semoga Bapak Presiden itu bisa hadir, melihat kondisi kita hari ini, yang krisis pangan ini, yang kita khawatirkan, ini Mbak ya perlu kami sampaikan, ini pegawai bidan atau perawat dokter yang mau berangkat ke rumah sakit juga tidak bisa, karena BBM tidak ada. Masyarakat yang sakit juga diobati sekedarnya saja. Tapi obat-obatan alhamdulillah selalu diberikan oleh Kementerian Kesehatan, ini luar biasa. Seperti itu Mbak Valen. Oke, Pak singkat saja, ini juga untuk penjaminan kesehatan kepada warga Bapak. Untuk obat-obatan di tengah kondisi mati listrik begitu, bagaimana Pak? Ini apakah bisa dalam kondisi baik obat-obatannya dan bisa dikonsumsi warga? Tim kesehatan di sana bagaimana Pak dalam menangani kesehatan masyarakat? Singkat saja Pak. Terima kasih, tim kesehatan bagus. Cuman kemarin kami juga pernah kena semprot sama dokter. Pak Bupati kenapa nggak kerja bagus? Kami tidak ada BBM, tidak ada nih. Jadi dia mengatakan itu kan rasa Bu ya. Rasa mungkin tidak bisa maksimal Bupati memperhatikan. Tapi kami bangga, dia masih bisa berjalan, bertugas meskipun jalan. Mungkin sedikit Mbak Valen, ini Pak Kepala Desa sedikit saja. Pak Kepala Desa sedikit saja. Desa apa? Ya. Selamat malam Bu Valen. Ya, selamat malam Pak. Sedikit Pak, boleh dibagikan informasi kepada kami apa yang dirasakan Bapak dan warga di desa sana? Ya, kami dari desa Tueren 4 kampung, Tueren Nukan, Tueren Toa, dan Tueren Antara, Wak Tueren terkena banjir, lahan, pertanian, rumah penduduk, perkebunan habis semua, habis. Kami mohon bantuan untuk akses jalan ke kebun dan perbaikan sawah ataupun membuka sawah-sawah yang sudah hancur. Baik, baik Pak. Baik. Yang kami harapkan Bu. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian didengar oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah. Yang jelas kami berharap Pak Haili lindungin warganya, terus dipantau seperti apa kesehatan, dan masyarakat ini harus tetap kuat dengan kondisi yang seperti ini. Kami bersama Bapak dan juga warga di Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih sudah berbagi informasi dan cerita kepada kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Ya.
Saudara, kami akan kembali usai jeda. Krisis energi di wilayah Aceh mulai berdampak pada pelayanan kesehatan. Kami kembali usai jeda untuk Anda, saudara. Saudara, krisis energi di wilayah Aceh mulai berdampak pada pelayanan kesehatan. Demi tetap melayani warga, Dinas Kesehatan membuka posko pelayanan di pengungsian dan pengobatan gratis keliling. Krisis energi yang melanda wilayah Takengon, Aceh Tengah sangat berdampak pada pelayanan kesehatan. Rumah sakit Datu Beru hingga saat ini belum ada aliran listrik dan hanya mengandalkan genset. Saya Dr. Gusnawian Sudah, Direktur Rumah Sakit Datu Beru Takengon, menginformasikan bahwa mulai besok, insya Allah dapur kita untuk pasien memasak dengan kayu bakar karena pasokan gas tidak dapat kita dapatkan di pasaran. Mungkin kalau ada masyarakat yang punya kelebihan, tolong bantu kami di rumah sakit untuk listrik. Baru hari kita sudah dapat suplai dari PLN. Sementara ini kita pakai genset. Lumayan juga untuk menanggung itu, BBM-nya sangat besar. Di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, selain melumpuhkan fasilitas kesehatan, alat transportasi utama layanan darurat seperti mobil, ambulans tak bisa digunakan. Ini jadi kendala terbesar bagi tenaga medis untuk menjangkau korban di kawasan yang masih terisolasi. Dinas Kesehatan setempat berinisiatif membuka posko pelayanan di lokasi pengungsian dan memberi pengobatan gratis keliling. Total itu sekitar 19 dari 32 puskesmas. Yang selebihnya, yang sisanya itu 13 itu normal. Itu bagaimana kegiatan sehari-hari? Akan dibuat posko atau berapa? Sementara yang lumpuh total itu kita gunakan posko-posko yang ada. Di mana ada tempat pengungsi, kita tetap memantau dan melakukan kegiatan yaitu pengobatan atau pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Kemenkes, ada 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam ratas di Banda Aceh, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menambah tenaga kesehatan untuk penanganan korban bencana Sumatera. Kita kekurangan dokter karena dokter di sana jadi korban juga. Ya. Jadi saya akan minta tolong juga Pak Menhan kalau boleh. Saya butuh sekitar 300 dokter 3 bulan ke depan untuk misi saja. Misi sampai mereka jadi. Nah, saya akan kasih sebagian, tapi kalau boleh TNI Polri kan lebih gampang mobilisasinya Pak. Kalau boleh saya pinjam dulu 3 bulan, nanti uangnya kita carikan dari saya supaya bisa di-drop ke puskesmas daerah terpencil tadi melayani masyarakat dan pengungsian. Selain menambah nakes, Kemenkes bekerja sama dengan pihak terkait juga memastikan akan mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan agar layanan bisa kembali normal. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait penanganan pasca banjir di Langkahan, Aceh Utara, kami berusaha menghubungi Kepala Puskesmas Langkahan, ada Bapak Suwardi. Kami masih akan mencoba untuk menghubungi. Tentu ini juga menjadi informasi penting karena memang kondisi kesehatan yang dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV di Aceh sana yang termasuk juga perlu perhatian lantaran hari ke-11 hingga saat ini kondisi di Aceh masih belum pulih, listrik semuanya mati, belum bisa menyala total, termasuk juga kesehatan yang patut menjadi fokus ini masih diupayakan dan tentu tenaga medis yang hingga kini kita butuhkan seperti apa informasinya terutama dalam menangani korban bencana. Kami kembali mencoba menghubungi Kepala Puskesmas Langkahan. Selamat malam Pak Suwardi, saya Valen. Selamat malam. Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak? Iya, bisa. Iya Pak Suwardi, mungkin bisa diinformasikan kepada kami untuk menceritakan kondisi puskesmas tempat Anda bertugas. Apa yang tersisa dari puskesmas? Obat-obatan atau alat kesehatan apa yang masih bisa digunakan saat ini? Untuk saat ini mungkin tidak ada alat kesehatan yang bisa digunakan. Baik mobiler, alat medis, obatan tidak bisa digunakan. Oke, lalu bagaimana Pak kalau ada masyarakat yang ingin
ingin meminta obat ataupun juga pemeriksaan terkait kesehatan mereka, apa yang bisa Bapak bantu untuk mereka? Kami ada membuka 4 posko kesehatan di tempat pengungsian. Oke. Jadi obat-obatannya ada yang kami ambil dari sisa ke banjir kemarin, dan ada yang kami minta dari Dinas Kesehatan. Oke. Artinya dari petugas puskesmas, Mas Suwardi bersama dengan lainnya ini jemput bola begitu ya sistemnya ya, dan terus berjaga di posko pengungsian. Nah, obat-obatan disupport oleh Dinas Kesehatan. Tapi Pak, yang ingin saya tanyakan juga adalah bagaimana penanganan untuk pasien dengan kondisi sakit berat? Langkah apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Suwardi dan juga jajaran puskesmas? Kalau selama ini, kalau yang sakit berat kita rujuk minta tolong ke puskesmas yang lain. Transportasi ke sana gimana? Tadi kan Bapak bilang kalau mobil ambulans saja juga sudah tidak ada lagi. Ya, ada swadaya masyarakat yang bisa membantu mengantarkan pasien. Jarak tempuhnya bagaimana Pak? Karena kan informasi yang kami dapat itu jalanan darat hingga saat ini juga otomatis ada beberapa yang rusak begitu. Otomatis mobilisasi untuk kerujukan tingkat rumah sakit yang lebih tinggi itu kan ada perlambatan waktu begitu. Sementara penanganan harus cepat dilakukan. Ini gimana Pak? Ya, karena ini kan kami mencari jalan alternatif. Ya mungkin agak jauh tapi bisa sampai. Oke, dan saat ini bantuan yang paling dibutuhkan oleh tim medis itu apa? Yang pertama alat-alat kesehatan, obat-obatan, itulah. Ya mungkin ya hampir 100% yang kami butuhkan dari alat kesehatan, mobiler itu, alat elektronik itu, Pak. Oke, Pak Suwardi, ini kan ada di posko pengungsian, melihat kondisi kesehatan masyarakat yang mengungsi di sana. Bagaimana rata-rata kondisi mereka dan apa yang paling dibutuhkan warga saat ini? Bisa diinfokan kepada kami, Pak. Yang pertama dibutuhkan kebutuhan air bersih pertama kali. Oke. Yang kedua obat-obatan. Yang ketiga yang kedua makanan, obat-obatan. Baik. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu untuk Pak Suwardi, Kepala Puskesmas Langkahan Aceh. Terima kasih. Hampir 2 pekan berlalu dari bencana banjir dan longsor, kota Kuala Simpang di Aceh Tamiang gelap gulita, bak kota mati karena belum adanya pasokan listrik. Saudara, rusaknya jembatan Tupin Mane akibat banjir bandang memutus akses vital warga dari Biren ke wilayah Aceh Tengah. Nasib para warga kini bergantung pada seutas tali baja untuk kebutuhan menyeberang atau distribusi logistik. Jurnalis Kompas TV Syahril akan memperlihatkan bagaimana sulitnya menembus titik terparah banjir dan longsor di Bener Meriah di Aceh Tengah. Seutas tali baja ini jadi satu-satunya harapan warga korban banjir dan longsor pasca jembatan Tupin Mane di Biren putus diterjang banjir bandang. Jalan darurat ini pula yang membantu saya menuju titik terparah banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah. Saudara, tadi seling penyeberangan sempat terhenti. Saat ini sudah beroperasi kembali. Cuman diutamakan untuk sembako terlebih dahulu, baru nantinya akan difokuskan ke warga. Setelah menunggu antrian, tibalah giliran saya untuk menyeberang. Saya harus menggunakan keranjang besi yang hanya mampu mengangkut 3 orang dewasa. Tali seling ini merupakan inisiatif warga di tengah situasi darurat akibat bencana banjir bandang. Hampir seluruh jalur menuju Bener Meriah rusak parah diterjang banjir bandang dan longsor. Mulai dari Krueng Sipo, Cot Panglima, Mini Kulus, Weh Pesam.
Oke saudara, saat ini saya berada di Kecamatan Wihusam. Ini merupakan bekas longsor kemarin dan air bandang. Kita akan mencoba nantinya akan menerobos ke bawah ini hingga ke Benar Meriah. Bagaimana parahnya gunung, batu dan kayu-kayu besar juga air memporak-porandakan kawasan di sekitar ini. Saat ini sebagian wilayah juga sedang dilakukan pembersihan oleh warga setempat. Di tengah perjalanan, saya bertemu warga yang menawarkan jasa ojek untuk menembus sulitnya medan menuju Kabupaten Benar Meriah. Sayangnya, tidak semua mampu menggunakan jasa ojek yang harganya mencapai Rp150.000. Tak jarang banyak warga yang memilih berjalan kaki untuk menjemput bantuan. Bantuan pemerintah sendiri sudah masuk Pak ke sini Pak? Beras cuma 1 kilo 7 on. 7 on, satu orang Pak? Satu orang. Dijemput ukuran 20 kilo, Ketimbang Gajah dijemput. Dari sini jalan kaki. Artinya kita masih kekurangan bantuan kalau di sini Pak? Insya Allah masih. Dilalui kendara ya kemarin sore. Oke. Artinya sebelum-sebelumnya nggak bisa Pak? Sebelumnya nggak bisa lah, kami pakai jembatan darurat, pakai tali kan. Ini dibuat pemerintah atau warga sendiri Pak? Warga sendiri, swadaya. Ini maksudnya relawan lah ya. Banyak korban banjir dan longsor yang berbagi cerita di tengah derita. Seorang perawat puskesmas di Benar Meriah bilang, stok obat-obatan sangat menipis, butuh pertolongan segera. Kendala di puskesmas, obat sudah menipis, stok obat sudah menipis. Jadi untuk pasien rawat inap saja kami hanya melayani yang benar-benar urgen gitu. Kalau misalnya kalau dulu ada yang pingsan, ada yang lemas, pasti kami rawat. Tapi kalau sekarang sudah kami prioritaskan dulu yang lebih diutamakan, mengingat listrik kan juga nggak ada. Harapan terbesar warga adalah percepatan perbaikan infrastruktur agar jalur logistik dan distribusi bantuan kemanusiaan segera pulih secepatnya. Syahril, Kompas TV, Benar Meriah. Untuk mengetahui cerita perjalanan menembus titik terparah banjir dan longsor di Benar Meriah di Aceh Tengah, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV Syahril. Selamat malam Syahril. Bagaimana kondisi saat Anda menembus titik terparah banjir dan longsor di Benar Meriah? Butuh waktu berapa lama Anda menembus ke sana? Bagaimana kondisi warga di sana dan seperti apa penanganannya hingga malam hari ini, Syahril? Iya, Valen, mungkin bisa saya ceritakan sedikit proses awal saya berangkat dari Biren, yaitu menggunakan jembatan penyeberangan Keling dari jembatan Teping Mane ke Benar Meriah. Nah, prosesnya tidak mudah seperti hari-hari biasanya sebelum terjadinya bencana, Valen. Di mana kalau hari-hari biasanya ke kilometer 60 di kawasan Blang Ara di kecamatan Pintu Rimegayo, biasanya kita bisa lalui hanya dalam 1 jam. Namun kemarin saat kami mencoba melintasi, yaitu mencapai 2 jam lebih. Dengan kondisi jalan yang memang amblas, longsor, bahkan juga kami ditempa hujan badai di perjalanan. Nah, saat ini jalur alternatif satu-satunya yang memang hanya jalur lintas ini yang kita gunakan. Namun karena kita tidak bisa membawa kendaraan, kita menggunakan ojek ini, yaitu warga setempat yang sukarelawan untuk mengantarkan kita ke tujuan Palet. Namun di jalan juga bisa terlihat bagaimana tuk-tuk tangki BBM ini masih berparkiran karena tidak bisa melewati jalan yang sudah amblas maupun longsor di kawasan tersebut. Ada beberapa titik longsor yang sangat parah seperti di Pintu Rimegayo serta di Enang-Enang dan beberapa jembatan lainnya. Nah, di jembatan Blang Ara di kilometer 60, di mana titik lokasi terakhir kami sampai, ini merupakan titik terparah, salah satu titik terparah di Kabupaten Benar Meriah, yaitu korban jiwa mencapai 7 orang, 2 orang meninggal, 5 orang masih belum ditemukan. Banyak cerita-cerita warga setempat yang tidak menyangka akan terjadi bencana tersebut. Biasanya lebar aliran sungai itu hanya 2 meter dengan air yang jernih, namun di pagi itu akibat hujan deras yang mengguyur kawasan.
Syahril. Sayang sekali informasi tidak seluruhnya bisa kita dengarkan bersama, saudara. Sambungan komunikasi terputus. Dan itu tadi adalah cuplikan cerita dari jurnalis Kompas TV Syahril yang menembus lokasi banjir dan longsor terparah di Aceh, terutama di wilayah Bener Meriah. Tentu salam dari redaksi Selalu, redaksi Jakarta untuk Syahril. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas cerita Anda dan informasi segalanya yang telah dibagikan kepada kami dan pemirsa Kompas TV. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam. Hampir 2 pekan pasca bencana, sebagian besar wilayah Aceh Tamiang masih gelap total karena listrik padam. Upaya perbaikan masih dilakukan. Inilah saudara suasana di kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang pada Minggu malam. Belum adanya pasokan listrik membuat Kuala Simpang gelap gulita bak kota mati. Satu-satunya penerangan hanya berasal dari lampu kendaraan yang lewat. Warga terpaksa menggunakan api unggun untuk penerangan sementara. Kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.